Shalom Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita berdoa dan menyembah Tuhan bersama. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara menyanyi dan masuk dalam hadirat Tuhan yang mulia. Haleluya. Yesus. Mari kita pujikan lagu Anak Domba Allah. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa. Kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi Anak Domba. Pujian, hormat dan kekuatan dan kuasa selama-lamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Haleluya. Anak domba Allah, Kau layak untuk menerima kuasa. Kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan dan pujian bagi Dia yang duduk di tahta dan bagi Anak Domba. Pujian, hormat dan kekuatan dan kuasa selama-lamanya. Oh, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau
diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Allah kita yang termulia, oh haleluya. Yesus, ku mau tinggikan Engkau ya Tuhan, Anak domba Allah, haleluya. Yesus, Kau telah mati dan telah bangkit, sebab Engkau layak untuk dipuja, sebab Engkau layak untuk disembah. Engkau kudus, Engkau kudus, Engkau kudus. Oh, sama-sama katakan kudus, kuduslah Tuhan, haleluya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu. Sekali lagi, kudus, 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 kuduslah Tuhan. Alam semesta memuji-Mu. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Kami semua datang menyembah-Mu, sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Sebab Engkau layak dan Engkau kudus, mulia dan ditinggikan, diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Diagungkan dan dipuja sampai selamanya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu Tuhan. Tuhan, Kau sempurna di dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu hidupku, hidupku mengenal
menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau begitu sempurna di dalam hidup kami, Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh hidupku, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sembah Allah kita yang sempurna, Allah kita yang hebat, Allah kita yang baik, yang selalu ada menyertai kita dengan tanda-tanda mujizat-Nya. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu dan katakan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Haleluya, haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Oh, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
angkat hati kita dan katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ya banyak yang kau perbuat, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, yeah, haleluya. Ku percaya Engkau Allah yang besar. Sama-sama katakan, tak ada lembah yang kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan getar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Yesus, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan getar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, haleluya.
bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Oh, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Haleluya, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Oh, ku percaya kau Allah yang besar dan layak untuk diandalkan. Oh Yesus, haleluya. Kami mau masuk lebih lagi di dalam hadirat-Mu. Haleluya, 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 Yesus. Oh, oh, katakan besar, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, ku lihat besar, besar Allahku, besar dan besar Allahku, besar Allahku. Nyanyikan besar Allahku, ku lihat besar, besar Allahku. Nama di atas segala nama, nama segala nama, dan kau layak ditinggikan. Ku angkat suara besar Allahku,
nama di atas segala nama, nama segala nama. Kau layak ditinggikan, ku angkat suara besar. Allahku, besar Allahku, sekali lagi katakan besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, kulihat besar, besar Allahku, Yesus, kulihat besar, besar Allahku. Sekali lagi katakan kulihat besar, kulihat besar, besar Allahku, besar, 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 besar Yesus. Haleluya. Kami percaya Kau terlebih besar daripada roh yang ada di dunia ini Tuhan. Roh-Mu terlebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalamku, katakan Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalamku, katakan Yesus, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya, lebih lagi. Oh, Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku, di dalamku. Haleluya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. Di dalamku
beri hormat yang terbaik bagi Allah yang terlebih besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyembahan hari ini. Kami percaya apa yang sudah kami nyanyikan, yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu, dapat Engkau terima sebagai dupa yang harum untuk hormat puji kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Kau yang akan memberkati kami masing-masing yang ada di rumah, yang ada dimanapun kami berada. Kau yang akan menyertai setiap kami satu persatu, menjamah hati kami, memulihkan hati kami, menyembuhkan luka kami, dan menenangkan hati kami. Dan kami percaya hadirat-Mu itu yang akan membangkitkan setiap iman kami, untuk kami terus percaya bahwa Engkau terlebih besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar Kau yang mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang akan memberkati, Kau yang akan menjamah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah sabda yang akan disampaikan, biarlah itu adalah isi hati-Mu saja Tuhan, sehingga itu menjadi firman di dalam hati kami, berbicara di dalam setiap hati kami masing-masing, dan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kau juga berikan kami hati yang subur Tuhan, sehingga saat menerima benih firman-Mu Tuhan, benih ini dapat bertumbuh, berbuah lebat sesuai dengan yang Tuhan mau di dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pelaku firman-Mu di tengah dunia yang semakin jahat dan gelap ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami pertaruhkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Semua yang percaya katakan amin. Shalom saudara-saudara semua. Saya percaya hari-hari ini kita ada dalam lindungan Tuhan. Hari-hari ini kita ada dalam perlindungan Tuhan yang luar biasa. Saya juga percaya hari-hari ini kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Meskipun keadaan hari-hari ini terasa sulit, tapi kita adalah orang-orang yang dimudahkan, orang-orang yang diberi keselamatan, orang-orang yang sungguh mendapat anugerah Tuhan. Memang kemalangan orang benar itu banyak, tapi Tuhan berkata Tuhan akan meluputkan kita dari semuanya itu. Kita juga mengalami masa-masa seperti ini, kita tak harus lewati, tapi kita bersama dengan Tuhan, kita tidak sendiri. Seperti saudara tahu, di sekeliling saya banyak anak-anak kecil, anak-anak di rumah ya masih kecil-kecil. Saya punya beberapa ya itu masih istilahnya di bawah 3 tahun ya masih batita. Beberapa hari yang lalu ya saya lihat satu anak ya saya perhatikan ya dia sedang asik bermain ya. Ketika mereka sedang asik bermain ya tiba-tiba salah satu di antara mereka itu ngompol ya. Mereka tuh ya buang air kecil di dalam celana ya. Dan saya tanya, loh kenapa? Kok enggak bilang? Kan sudah terasa ya anak ini sudah diajar untuk bisa buang air kecil di kamar mandi. Saya tanya, kenapa kok bisa buang air kecil? Iya tadi ditahan karena mainan Pi. Karena lagi mainan ya. Jadi dia cerita bahwa dia itu enggak mau meninggalkan mainannya. Dia asik dengan mainannya sampai dia tahan-tahan lah. Ya, itu dia masih tahan. Dan sampai enggak kuat nahan pun ya. Akhirnya dia tetap enggak mau meninggalkan mainannya. Ya, dan akhirnya dia ya pipis, dia buang air kecil di dalam celana, ya. Dan itulah anak kecil, ya. Saya pelajari, saya mendapatkan sesuatu ya lewat peristiwa ini. Saya lihat, saya perhatikan, saya renungkan sesuatu, ya ternyata saya dapatkan satu hal. Anak kecil itu dia tidak bisa meninggalkan mainannya. Kalau dia sedang asik mainan, dia nggak bisa tinggalkan itu. Dia pengen mainan, dia asik. Ya, bahkan dia ada satu hal yang dia harus lakukan, dia nggak mau lakukan. Ya, dia tahan-tahan aja. Ya. Nah, hari-hari ini, saudara, hari-hari ini bukan waktu untuk kita bermain-main, untuk bersenang-senang. Sejujurnya, ya, kami ini sempat membeli tiket tahun lalu untuk kami berlibur ke Bali, tapi batal hari ini harus kami tunda. Ya, waktu berlibur, waktu untuk bersenang-senang, waktu untuk bermain-main, berwisata, kita tunda. Ya,
bersama keluarga. Lewat keadaan ini ditunda. Ya, kami juga sempat beli tiket untuk berlibur dengan guru-guru, ya. Karena kami merasa itu penting, ya. Tapi hari-hari ini ditunda. Kenapa? Ini bukan waktu untuk bermain-main, ya. Saya renungkan ternyata ini bukan waktu untuk bermain-main, Saudara. Ya. Nah, hari-hari ini ya kita harus tahu waktunya ini untuk apa, ya. Hobi itu ya apa yang kita sukai seringkali menyita banyak waktu, ya. Bahkan tak sedikit juga menyita banyak uang juga, ya. Hari-hari ini bukan waktu untuk kita bersenang-senang, ya. Banyak ya hobi saya ini adalah orang yang suka main piano. Beberapa waktu yang lalu saya belajar piano karena saya senang piano. Saya sadari saya itu belajar piano sehari itu bisa berjam-jam. Hari itu saya bisa belajar lebih dari 5-6 jam. Ya. Karena saya pengen pelajari satu hal, saya tiap hari, ya. Sampai istilahnya waktu bersama anak saya, waktu bersama dengan keluarga itu sampai terpotong, terpangkas banyak. Ketika saya harusnya istirahat tidur, saya jam 11 main piano. Saya ingat beberapa minggu yang lalu saya main piano dari jam 11 malam sampai jam 2, Saudara. Ya. Karena hobi, ya. Waktu untuk istirahat dikurangi, dipangkas, ya. Padahal hari-hari ini, Saudara, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Kita harus tinggalkan sejenak apa yang jadi kesenangan kita. Apa yang jadi hobi kita, apa yang jadi hal yang kita senangi, ya. Ya, kita harus tahu bahwa waktu hari ini, waktu-waktu kita, keuangan kita, tenaga kita itu harus digunakan untuk apa? Ya, seperti anak kecil tadi, seperti anak saya tadi, ya, dia harusnya melakukan sesuatu, dia harusnya ke kamar kecil, tapi dia tidak lakukan. Saudara, hari-hari ini adalah waktu-waktu untuk kita sebetulnya tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau bukan untuk bersenang-senang, bukan untuk melakukan hobi kita, waktu kita ini untuk apa, Saudara? Waktu kita ini untuk berdoa, Saudara. Ya, hari-hari ini tambah jam doa, Saudara. Ya, saya dengar tadi pagi, ya, teman saya di gereja lain, dia berdoa, ya, hari-hari ini 3 kali dalam sehari. Bahkan tadi teman saya cerita ditambahi jadi 4 kali sehari. Ya, jam doanya ditambah. Jam doanya dimasukkan ke dalam streaming YouTube, Saudara. Supaya doanya bisa diikuti oleh semua jemaat. Bahkan semua orang-orang bisa ngikuti. Ya. Hari-hari ini Tuhan mau kita tambah jam doa kita. Saudara, hari-hari ini juga lakukan ibadah, Saudara. Meskipun tidak ada yang mengecek, ya, Saudara streaming atau enggak. Saudara itu ngikuti ibadah hari Minggu enggak? Ya, saya ini enggak tanya. Orang-orang di gereja enggak tanya, ya. Mungkin ketua sel bisa tanya, tapi tidak ada yang ngecek secara khusus. Ya, tapi kita harus tahu apa yang harus kita lakukan hari-hari ini. Ya, bahkan teman saya ini di bulan puasa, di mana teman-teman kita dari umat Muslim sedang berpuasa, mau Lebaran. Bahkan teman saya ikut puasa, Saudara, karena dia tahu hari-hari ini adalah waktu untuk berpuasa buat bangsa dan negara, buat negara kita, buat Indonesia. Ya. Beberapa hari ini juga istri saya waktu terbangun, ya, di pagi hari jam 2, jam 3, jam setengah 4 gitu ya. Saya beberapa kali lihat di kasur enggak ada istri saya. Saya cari di gereja, oh enggak ada. Saya cari di loteng, ternyata dia sedang berdoa, dia sedang menari, dia sedang pakai baju tari, ya. Dia sudah istilahnya sudah seperti dandan jam setengah 4 pagi, Saudara. Untuk apa? Untuk berdoa. Ya. Ini waktu di mana hari-hari ini kita itu ngerti apa yang harus kita lakukan. Jangan seperti anak kecil, Saudara. Anak kecil enggak tahu apa yang dia harus lakukan, dia enggak lakukan. Dia enggak mau meninggalkan kesenangannya. Ya, sampai waktu di mana harusnya dia ke kamar kecil pun dia enggak lakukan. Tapi kita bukan anak-anak kecil, Saudara. Ya. Hari-hari ini dengar baca firman Tuhan. Dengar banyak YouTube firman Tuhan. Ya, baca Alkitab lebih lagi, Saudara.
baca Mazmur 91. Ini yang harus kita lakukan hari-hari ini, saudara. Gereja kita juga akan melakukan berbagi itu. Ya. Istilahnya bakti sosial. Kita mau berbagi dengan orang-orang yang kekurangan. Ya. Mungkin kita bisa bilang, oh itu bukan tanggung jawab kita. Ya, tanggung jawab kita itu adalah memberi makan anak dan istri. Tanggung jawab kita itu adalah ya sebagai kepala keluarga memberi makan, memelihara keluarga. Nah kalau orang lain itu kan tanggung jawab orang lain. Saudara, waktu 5 roti dan 2 ikan, ada 5.000 orang ya mendengarkan firman waktu Yesus menyampaikan firman. Tapi waktu hari sudah mulai malam, ya mereka itu semua mau disuruh pulang oleh murid-muridnya, oleh murid-murid Tuhan. Tapi Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, kamu yang harus memberi mereka makan. Loh, tanggung jawab makan itu adalah tanggung jawab pribadi rumah tangga masing-masing. Tapi hari itu Tuhan bilang, kamu yang harus memberi makan. Kita murid-murid Tuhan yang harus memberi mereka makan. Ya, tanggung jawab itu harus kita ambil. Kita harus tahu apa yang hari-hari ini harus kita lakukan, saudara. Ya, jangan lepas dari tanggung jawab. Ini tanggung jawab kita. Ya, kita berbagi. Ya, kita mau ambil tanggung jawab ini. Ya, Daud satu kali, saya bacakan ya, 1 Tawarik 14 ayat 2. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel, sebab martabat pemerintahnya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya, oleh karena Israel umat Tuhan. Ya, dia diangkat tinggi oleh Tuhan martabatnya, bukan karena dia hebat, bukan semata-mata karena Daud disenangi oleh Tuhan, tapi karena Daud itu care, Daud itu punya kepedulian yang tinggi terhadap umat Israel. Ya, bukan waktu dia jadi raja, bukan waktu dia sekedar jadi raja kemudian dia diangkat tinggi, dia baru peduli kepada umat Israel. Bukan. Waktu Daud itu sejak menggembalakan 2-3 ekor domba, ya. Dia belum jadi apa-apa di bangsa Israel. Ya, kakak-kakaknya jadi tentara, tapi hari itu Daud tahu, ya, ada Goliat. Daud itu adalah orang yang punya hati buat bangsa Israel. Kemudian waktu Daud mengantar makanan untuk kakak-kakaknya, ya, Daud hari itu tahu apa yang harus dilakukan. Akhirnya singkat cerita, dia membunuh Goliat. Karena apa? Karena kepeduliannya. Saudara, ini tanggung jawab kita bukan? Mungkin Daud bisa saja berkata, oh itu tanggung jawab tentara-tentara, itu tanggung jawab kakak-kakak saya untuk membunuh Goliat. Enggak, Daud enggak berkata seperti itu, saudara. Daud berkata, ini tanggung jawabku. Jadi aku yang harus ambil. Loh, aku ini miskin nih. Oh, Daud itu waktu itu masih kecil, ketentaraannya enggak ada. Dikasih baju perang aja enggak cukup. Ya. Mungkin secara tinggi badan mungkin dia belum setinggi kakak-kakaknya mungkin. Ya. Tapi Daud melakukan itu karena kepedulian, karena cintanya. Hari-hari ini kita mau berbagi. Ya. Mungkin kita nggak seberapa banyak yang kita miliki. Nggak apa-apa saudara. Janda Sarfat itu yang dimiliki sedikit. Tinggal tepung segenggam. Dan minyak kecil dalam buli-buli. Tapi itu bisa jadi berkat buat Elia. Kemudian setelah itu ada pelipat gandaan. Ada penyediaan Tuhan yang disediakan. Yang tersedia dari Tuhan. Mujizat yang luar biasa. Akhirnya dia seharusnya bisa memberi tetangga-tetangganya juga. Karena dalam buli-buli dan tepung segenggam itu enggak habis-habis saudara. Ya. Itu luar biasa sekali. Ya. Berbagi itu bukan tanggung jawabnya orang kaya saudara. Orang kaya itu ada kalanya enggak berbagi juga kok. Tapi janda Sarfat ya, yang kekurangan tepung hanya segenggam saja, minyak hanya sebuli-buli saja, dia bisa memberi. Kita juga enggak tahu gadis dalam 5 roti dan 2 ikan itu apakah anak gadis seorang yang kaya raya atau miskin, kita enggak tahu. Tapi berbagi itu bukan panggilan dan tugas orang kaya atau orang miskin. Ya, itu adalah panggilan kita yang peduli akan kota kita. Ya, kalau kita punya kasih, kita mau berbagi. Kalau kita mau punya kasih, ya, kita belajar memperdulikan yang lain.
Jangan mengurus kesenangan mainan kita sendiri, saudara-saudara. Ya, lewat hal ini tadi juga anak saya ini tadi ya waktu mainan dia tahan-tahan. Waktunya sebetulnya sudah waktunya ke kamar mandi, dia tahan-tahan. Dia ngurus mainannya, dia asik dengan mainannya, dia tahan-tahan. Nah, yang ketiga saudara, Amsal 3 ayat 27 berkata seperti ini. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Jangan tahan-tahan saudara. Kalau kita hari-hari ini harus melakukan sesuatu, harus doa, lakukan. Kita harus ibadah. Kemarin belum ibadah hari ini. Langsung buka YouTube-nya. Ya. Jangan tahan-tahan saudara. Penyakit itu saudara, kalau saudara nggak cepat obati, itu bisa meremen bahasa Jawanya. Bisa nyebar. Bisa. Kalau luka itu nggak disembuhkan, itu bisa infeksi. Ya, bisa tambah parah. Ya. Mobil juga saudara. Kalau saudara tahan-tahan untuk tidak segera perbaiki ya, wah itu bisa bahaya. Nanti rusaknya bisa macam-macam. Biaya yang harusnya dikeluarkan kalau kita perbaiki dulu itu hanya sedikit, tapi karena kita tunda-tunda, kita nggak perbaiki segera, akhirnya kerusakannya jadi menyebar. Biaya yang kita keluarkan juga makin banyak, saudara. Ya, coba saudara bayangkan ya, mobil itu harusnya ganti ban, kita tunda-tunda terus. Bahaya nggak saudara? Jalannya mungkin licin, hujan, berbahaya saudara. Jangan tahan-tahan. Ya, satu kali ada di berita ada kecelakaan parah. Ya, sebuah bis masuk ke dalam jurang yang mungkin cuman 15 atau 20 meter ya. Tapi penyebabnya karena kampas remnya enggak diganti-ganti saudara. Kampas remnya habis. Sudah waktunya ganti, enggak ganti-ganti saudara. Saudara, hari-hari ini jangan tahan-tahan. Ya, beberapa waktu yang lalu saya kehilangan seorang teman pelayanan, dia seorang WL. Yang satu waktu dia WA ke kami, saudara, untuk Mbok, saya ditilii, Mbok saya ditengok di rumah sakit, saya lagi sakit ya. Hari itu ya kami enggak langsung responi, ya. Ternyata dia dipanggil Tuhan, saudara. Wah, itu saya menyesal, saudara. Saya enggak bisa, dia minta untuk didoakan, dikunjungi, ditengok, tapi hari itu saya enggak langsung, ya. Jangan tahan-tahan saudara. Ya. Ada orang-orang yang kita bisa kuatkan, kita bisa kunjungi, kita bisa doakan, kita bisa terima jamahan Tuhan, terima kesembuhan, terima berkat yang daripada Tuhan. Ya, hari-hari ini waktu di mana kita tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan pernah tahan-tahan saudara. Ya. Tuhan juga mau berkati kita dengan segera. Ya, seringkali kita enggak siap. Karena itu persiapkan diri kita hari-hari ini. Ya, apa yang harus kita lakukan kita harus tahu. Jangan ditunda-tunda. Ya, biarkan hari-hari ini kita tahu merendahkan diri. Kita berdoa buat bangsa kita. Ya, saya setiap jam 5 sore berdoa dengan istri saya. Ya, di kamar, di atas ya. Nah, itu waktu untuk kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita enggak mendoakan diri kita sendiri lagi. Kita enggak berdoa untuk keluarga, kita secara pribadi. Atau doa untuk pekerjaan pribadi supaya diberkati. Kalau doa mau diberkati pun, itu fokusnya tujuannya untuk jadi berkat saudara. Kalau uang kita ini sampai lebih-lebih melimpah, itu untuk memberkati orang lain. Ya, hari-hari ini kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan memilih jadi anak kecil. Coba kita evaluasi lagi waktu-waktu kita ini untuk apa? Untuk hal-hal yang bergunakah? Untuk hal-hal yang membangunkah? Ataukah untuk hal yang sia-sia? Yang sebetulnya memuaskan daging kita semata. Ya, mengisi seharian main HP misalnya. Ya, saya ini juga suka HP saudara. Kalau enggak dicek, kadang saya dikontrol sama istri saya. Ya, saya bersyukur. Ya, istri saya mau negur saya. Kadang-kadang kalau nggak dikontrol, cuman main HP, cuman lihat medsos terus saudara. Tapi hari-hari ini gunakan medsos pun, gunakan dengan baik. Nggak apa-apa, medsosan tidak salah. Tapi untuk membangun saudara. Saudara lihat YouTube nggak apa-apa.
tapi lihat konten-konten yang berguna, yang membangun. Ya, saudara perhatikan apa yang saudara lakukan dalam satu hari. Apakah berguna? Ataukah kita juga berkumpul bersama keluarga? Ya, hari-hari ini kita banyak waktu di rumah. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak. Ya, itu menghasilkan sebuah kualitas yang baik, saudara. Jangan semua di rumah itu punya urusan sendiri-sendiri. Ya, saya membiasakan diri kalau sudah di meja makan kita nggak pegang HP, saudara. Ya, supaya apa? Supaya bisa ngobrol. Ya, kadang-kadang kita lupa, kadang-kadang ya saling mengingatkan. Tapi sekali lagi, saudara, hari-hari ini lakukan apa yang jadi bagian kita. Jangan tahan-tahan, jangan asik dengan kesenangan kita sendiri, mainan kita sendiri. Ya, kita bukan anak-anak kecil, tapi kita adalah orang-orang yang dewasa di hadapan Tuhan. Orang-orang yang akil balik, saudara. Orang-orang yang bisa dipercaya sesuatu yang besar. Sebuah tanggung jawab, itulah orang-orang yang dewasa. Dan kita biar hari ini kita didapati jadi orang-orang yang dewasa. Karena apa yang kita lakukan itu adalah hal-hal yang tepat. Hal-hal yang berguna, hal-hal yang memberkati orang lain. Ya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini. Kami bisa menyembah Tuhan. Ini membangkitkan Tuhan spirit kami, membangkitkan roh kami. Kami hari ini didapati jadi orang-orang yang kuat, Tuhan. Tidak ada yang lemah, Tuhan. Hari ini kami dibangkitkan, Tuhan. Roh kami dibangun. Kami didapati berapi-api kembali, Tuhan. Tidak ada yang loyo di antara kami, Tuhan. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Engkau mengingatkan, Tuhan, setiap kami lewat firman-Mu, bahwa hari-hari ini, Tuhan, kami harus tahu apa yang kami lakukan. Apa yang kami lakukan itu tepat. Kami tidak tahan-tahan lagi. Kami adalah orang-orang yang tahu tanggung jawab kami, Tuhan. Dan kami, Tuhan, didapati bukan jadi seperti anak kecil. Tapi kami didapati jadi orang-orang yang dewasa, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Buat kami rela meninggalkan, Tuhan, sejenak kesenangan-kesenangan kami, hobi-hobi kami. Kami percaya juga bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang Tuhan mengerti setiap kesenangan kami. Kami juga percaya Engkau, Tuhan, Allah yang Tuhan, tapi juga Allah yang mendidik kami, Tuhan, untuk kami jadi orang-orang yang dewasa. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Biar kami didapati, Tuhan, jadi orang-orang yang setiap hari bertumbuh, Tuhan, berakar kuat, bahkan kami berbuah, bahkan buah kami lebat. Terima kasih. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.